Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursi Parianto dengan NIM 2510116220031. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai grafem. Yang pertama ada pengertian grafem. Grafem adalah satuan terkecil dalam bahasa tulis yang digunakan untuk melambangkan bunyi bahasa. Secara sederhana, grafem bisa kita pahami sebagai huruf atau tanda yang kita lihat ketika membaca atau menulis. Dalam kehidupan sehari-hari, grafem ini sangat dekat dengan kita karena setiap kata yang kita baca terdiri dari kumpulan grafem. Dalam bahasa tulis terdiri beberapa istilah khas seperti huruf, alfabet, aksara, graf, dan grafem. Grafem tidak hanya berupa huruf, tetapi juga mencakup tanda baca, angka, dan simbol lain yang digunakan dalam sistem penulisan. Oleh karena itu, grafem berperan penting sebagai penghubung antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Dengan adanya grafem, bunyi bahasa dapat dituliskan sehingga bisa dibaca dan dipahami oleh orang lain. Lalu yang kedua ada analisis perbedaan fonem dan grafem. Dalam linguistik, kita sangat perlu untuk memahami perbedaan antara fonem dan grafem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang berfungsi untuk membedakan makna. Contohnya pada huruf P dan B, pada kata pagi dan bagi, yang dimana di sini mereka mempunyai kedua bunyi yang berbeda sehingga maknanya berbeda. Lalu fonem ini sering didengar dan diucapkan. Sedangkan grafem adalah lambang tulis dari bunyi tersebut. Contoh yang sering dilihat atau dibaca. Contohnya pada P, A, G, I dalam kata pagi dan B, A, G, I dalam kata pagi. Namun, antara fonem dan grafem tidak selalu sama. Ada grafem yang dapat melambangkan lebih dari satu bahasa yang lebih dari satu bunyi. Contohnya pada huruf E dalam bahasa Indonesia yang bisa dibaca dengan bunyi yang berbeda bergantung kata yang digunakan. Dalam beberapa kata, jumlah huruf yang ditulis tidak sama dengan jumlah bunyi yang diucapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tulisan tidak selalu sama persis dengan sistem bunyi dalam bahasa. Lalu ketiga ada grafem dan penulisan grafem. Grafem biasanya ditulis dengan tanda kurung siku seperti kurung siku A, B, dan NG. Penulisan ini digunakan untuk membedakan grafem dari fonem yang ditulis dengan tanda garis miring seperti A dan B. Dalam bahasa Indonesia, penulisan grafem mengikuti aturan ejaan tertentu. Misalnya bunyi diptong seperti ai, au, dan oi ditulis dengan grafem kurung siku ai, kurung siku au, kurung siku oi. Diptong ini biasanya muncul di akhir kata. Selain itu, ada beberapa grafem yang memiliki fungsi lebih dari satu. Misalnya grafem K selain melambangkan bunyi K dalam posisi tertentu juga melambangkan bunyi lain. Begitu. Lalu terdapat juga gabungan grafem seperti NG, NY, dan KH yang digunakan untuk melambangkan satu bunyi tertentu. Selain itu, tidak semua bunyi dalam bahasa dilambangkan secara langsung dalam tulisan. Misalnya, bunyi luncuran seperti W dan Y
Dalam beberapa kasus tidak selalu ditulis secara khusus. Lalu terakhir ada jenis-jenis grapem. Grapem adalah bahasa Indonesia yang dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu grafem vokal yang terdiri dari A, I, U, E, dan O. Huruf ini berfungsi sebagai inti bunyi dalam suatu kata. Setiap vokal bisa memiliki variasi bunyi tergantung pada penggunaannya dalam kata. Lalu B, grafem konsonan adalah huruf selain vokal seperti B, C, D, dan seterusnya. Selain huruf tunggal juga ada juga gabungan huruf seperti NG, NY yang termasuk dalam grafem konsonan karena melambangkan satu bunyi tertentu. Lalu terakhir ada grafem diftong, adalah gabungan dua huruf vokal yang menghasilkan satu bunyi seperti I, AU, dan OI. Diftong ini biasanya muncul di akhir kata dan memiliki cara pengucapan yang khas. Jadi di sini setiap jenis grafem memiliki fungsi dan aturan penggunaan masing-masing dalam membentuk kata dan menyampaikan makna dalam bahasa. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.